Dilepas bukan berarti kasusnya di SP3, bukan. Dilepas proses penahanannya, tapi proses hukum berlanjut. Iya, Mbak Nikita Mirzani itu dulu sempat sih WA-an waktu kasus di mana ya? Tangerang apa di mana ya? Pernah WA-an juga. Dia baik sebenarnya perempuan, seorang perempuan yang tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kemarin itu ketika rukun dengan Ola ya, saya bahagia karena saya juga jadi orang tua kan. Ujian terberat itu di saat percekcokan kita punya anak, ngelawan sama kita, debat sama kita, apalagi sampai live kan begitu. Nah, ketika saya mendapatkan kabar Ola kembali ke Mbak Nikita Mirzani, terus orang yang meniduri Ola, yang diproses polisi masuk penjara juga kan gitu kan. Wah, ini bagus ini proses-proses yang ada sekarang. Dan di situ bangga, nggak taunya ada ujian kasus yang diduga apa itu pemerasan atau apa itu nggak paham. Ya saya prihatin ya karena Mbak Nikita Mirzani disukai oleh netizen Indonesia karena sering membela kepentingan masyarakat, membela kepentingan rakyat gitu kan. Ya saya prihatin. Tapi kalau menyangkut proses perpanjangan penahanan itu hak dan wilayah kepolisian. Nah, kita nggak bisa intervensi. Tetapi Mbak Nikita Mirzani punya hak juga untuk mengajukan penangguhan penahanan. Lalu wartawan tanya, Gus siap nggak untuk menjamin misalnya penangguhan penahanan Mbak Nikita? Oh siap saya, siap saya, siap saya. Dia baik. Kalaupun ada sisi buruk itu bisa diperbaiki sebenarnya. Karena manusia itu tak luput dari dosa dan kesalahan. Kenapa saya berani menjamin penangguhan penahanan? Saya yakin setelah ini kita nggak akan kabur karena dia cinta Indonesia, dia cinta NKRI gitu loh. Enggak? Itu nggak apa-apa. Misalnya wartawan misalnya dapat kabar nih dari keluarga, saya akan bersurat kepada Kapolda, kepada Kapolri, CC, Dir, apa? Cyber ya? Cyber apa Krimsus? Nah, saya bersurat atas nama BKN untuk penangguhan penahanan. Pertimbangan pertama, saya tahu sosok Mbak Nikita Mirzani. Ya. Ini namanya kecelakaan yang di luar dugaan. Yang kedua, dia punya anak. Harusnya Mbak Nikita bersama lawyernya ajukan aja penangguhan penahanan. Terus bikin surat pernyataan, kan begitu. Terus restoratif justice manfaatkan, mediasi manfaatkan sebaik-baiknya. Karena yang paling enak hidup itu bebas. Kita nggak punya uang, tapi bebas. Itu nikmat, gitu loh. Kita punya harta, punya uang, tapi kita hidup nggak bebas, dalam jeruji besi itu nggak enak, gitu loh. Upayakan aja sekuat tenaga. Kalau misalnya saya diperlukan untuk mengajukan penangguhan penahanan, ya saya akan bersurat, gitu loh. Cuman semuanya terserah kepada kepolisian, apakah dikabulkan, apakah tidak. Biasanya kalau ada pertimbangan kemanusiaan, apalagi Mbak Nikita sebagai tulang punggung yang memberi nafkah untuk anak-anaknya, biasanya bisa dikabulkan, tapi proses hukumnya tetap berjalan, tetap sidang, kecuali ada restoratif justice, memanfaatkan mediasi. Kita sudah banyak menggelitik soal damai kata penanganan itu banyak apa Gus sendiri pada sisi apa sih penanganan itu ditambahkan apa karena kurang barang kurang cukup bukti biasanya. Kalau kejaksaan masih menolak, berarti harus ada yang dilengkapi oleh kepolisian. Nah, karena waktu penahanannya 20 hari, terus kan bisa diperpanjang tuh 60 hari ya, penahanan yang kedua itu. Nah, polisi punya hak untuk itu, gitu loh. Nah, jika sampai penahanannya memang sudah habis-habis, nggak cukup bukti, maka Mbak Nikita wajib dilepas. Tapi dilepas aja. Dilepas bukan berarti kasusnya di SP3, bukan. Dilepas proses penahanannya, tapi proses hukum berlanjut sampai betul-betul bisa diterima oleh kejaksaan. Tapi ketika tidak diterima dalam batas waktu tertentu, maka bisa saja di SP3 karena tidak cukup bukti tadi itu. Itu sih yang saya lihat ya, yang
saya ketahui. Oke. Gus ketua BKN secara hukum Pak, ya kan, jalan tidak tidak hanya pertanyaannya apa sih memang ada kejanggalan dengan laporan LP dokter gadis dan kekerasan. Saya masih belum melihat ada kejanggalan. Sekarang ini Pak polisi, apalagi ini lawannya Nikita Mirzani kan, polisi nggak main-main Pak. Kalau tidak cukup bukti betul, nggak berani memproses hukum aja nggak berani Pak. Apalagi sampai penahanan kan begitu. Ya kita husnudon lah kepada kepolisian. Karena kalau kita suudon terus, coba bayangkan deh. Kalau seandainya kantor polisi, maaf, kantor polisi tutup 3 kali 24 jam. Kacau Indonesia ini gitu loh. Nah, jadi silakan lakukan upaya-upaya. Kalau misalnya pengacaranya Mbak Nikita ragu tentang prosedur yang dilakukan oleh kepolisian, bisa melakukan pra-peradilan. Bahwa penetapan tersangka ini cacat hukum misalnya. Ya silakan langkah hukum. Jadi semua harus proses hukum, langkah hukum. Begitulah cara yang paling tepat, yang paling benar. Nah, saya salut dan hormat kepada Mbak Nikita Mirzani, kooperatif kan itu kan, mendatangi sampai dia ditahan. Mudah-mudahan di dalam penjara ini bisa diambil hikmahnya dari apa yang terjadi sekarang. Cuman kalau sampean tanya sama saya, misalnya saya polisinya nih, terus kemudian keluarganya Mbak Nikita mengajukan penangguhan penahanan, tak kabulkan. Kenapa? Karena punya anak kecil, karena dia tulang punggung. Itu sih kalau saya ya. Berhubung saya nggak jadi polisi, cuman bakul rawon bidadari, ya hanya bisa memberikan jaminan penangguhan penahanan. Bersurat, Pak, saya Rofi'i, saya siap dan bertanggung jawab untuk penangguhan penahanan. No, no dolar, no rupiah. Jadi saya ikhlas lah untuk Mbak Nikita Mirzani. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua. Saya yakin setiap ada ujian pasti ada hikmah dan ada keberkahan yang akan datang. Selama orang itu berpegangan kepada kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam, saya, Mbak Nikita, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Oke, menarik. Gus Ya, juga pengusaha dan masih tanya lagi dah. menariknya Gus banyak. Gus juga kan sebagai pengusaha rawon bidadari, kata ini kan bicara review soal produk. Nah, kita kan mereview gara-gara review barang produk ya. Kan dan dugaan kata review produk sendiri itu pendapat gimana nih? Yang review itu nyeponsorin. Ya, ini kita bicara review produk seorang Oh, asalnya mereview ceritanya. Lah makanya begini ya, keterangan Mbak Nikita, keterangan pelapor, ini kan beda-beda. Saya nggak ingin masuk ke sana. Biasanya kalau saya seorang pengusaha misalnya saya nih mau pakai Alma nih untuk review, untuk endorse, itu jelas, perjanjiannya jelas. Aku tolong bikinkan iklan, durasinya berapa, ini paket A begini, paket B begini, paket C begini, itu ada. Nah, apakah reviewnya Mbak Nikita itu ada komitmennya, ada perjanjiannya, kan itu. Jangan hanya pengakuan misalnya. Maka yang paling pas ya udahlah kita serahkan kepada kepolisian untuk memproses. Saya berharap, saya yakin kok Polda Metro Jaya itu akan menegakkan proses hukum itu tanpa tebang pilih. Saya yakin dan percaya itu. bicara review produknya sebagai rawon bidadari review barangnya sendiri tapi tidak sesuai gimana itu menerima atau enggak? Oh, misalnya kita bikin iklan nih. Nah, saya punya produk. Iya. Terus Yang direview sama orang. direview sama orang. Emang harus ada nggak sih orang yang kayak gitu biar produk itu? Oh, maksudnya misalnya ngomong nih, wah rawon bidadari itu nggak enak gitu maksudnya. Nyerang seperti itu kan. Nah, kalau nyerangnya itu secara ITE, misalnya nyerangnya dengan kebencian, saya bisa LP. Tapi kalau kritiknya rawonnya terlalu asin, tolong diperbaiki. Nah, itu beda kalau begitu. Tapi ketika mengandung fitnah untuk menghancurkan, nah
itu biasanya memeriksa ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE, kan itu semua. Jadi di Polda itu Pak nggak main-main, nggak asal nggak hanya keputusan polisi saja untuk menetapkan orang tersangka. Dia memeriksa ahli-ahli. Apakah yang dilakukan si fulan ini mengandung unsur hate speech, ujaran kebencian, adu domba, membuat orang pencemaran nama baik, itu ada ahlinya, ahli bahasa. Gitu. Doa ya. Iya, betul, betul. Ya kalau saya sih berharap, ini kan bukan kasus yang teroris ya, bukan kasus pembunuhan. Ini kan kasus yang sebenarnya bisa dimediasi, bisa dimakfu. Nah, ajukan aja penangguhan penahanan. Ya, mudah-mudahan kalau minta pertimbangan saya sebagai Ketua Umum BKN, ya dikabulkan. Tapi dengan catatan, kan begitu, harus lapor. Mbak Nikita harus lapor. Misalnya tiap 3 hari sekali dalam seminggu. Kan itu bagus, edukatif. Tidak semuanya berpatokan hukum. Ada sisi kemanusiaan juga yang harus dilihat. Itu. Kenapa sampean wawancaranya nggak waktu pertengahan Ramadan? Ini kan Lebaran sudah mau besok, saya juga pulang kampung ke Bangil Pasuruan kan gitu. Saya jadi enak bikin surat penangguhan penahanannya ya. Gimana sampai? Siap Gus ya. Siap. Ya kan? Saya kalau untuk kemanusiaan siap Mas, karena ini bukan orang teroris. Ini kita itu NKRI banget orangnya. Jaga banget itu kalau waktu ada kelompok-kelompok radikal, dia yang paling di depan itu. Itu sisi positifnya. Cari itu jejak digitalnya Mbak Nikita Mirzani itu. Jadi intinya Gus siap menjadikan penangguhan penahanan. Ya, menjamin penangguhan penahanan. Ya, kan begini, ini kan delik aduan. Yang mengadu, yang melapor bisa mencabut. Nah, kalau yang dipermasalahkan misalnya masalah finansial, ya dirundingkan bareng-bareng. Itu jauh lebih terhormat. Ya udah Mbak Nikita, karena pertimbangan saya sampai punya anak misalnya. Kalau polisi kan mengikuti pelapor, Mas. Kan begitu. Ya sudah deh, ada berapa dulu, misalnya seperti itu gitu loh. Wong kita hidup ini mung sementara kok. Duit bisa dicari, tapi kan kekeluargaan, persaudaraan itu penting. Yang paling penting anaknya Mbak Nikita yang masih kecil-kecil itu gitu loh. Nah, saya berharap ketika nanti suatu saat ada perdamaian, ya mudah-mudahan menjadi damai yang seutuhnya. Damai yang tulus dari hati ke hati. Bisa saja nanti ke depannya Mbak Nikita Mirzani jadi endorse-nya, jadi ambasadornya, kan gitu kan, wajahnya Mbak Nikita cantik tuh. Jadi saling anu lah. Ya sudah wes, nyaurnya kamu nyaur sekian, nanti sisanya sponsorin ya. Tinggal peranu berapa gitu aja kok. Semua bisa dikomunikasikan, Mas. Karena kita kaku aja sehingga nggak bisa ada titik temu. Makanya jangan kaku-kaku jadi orang.